Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahu la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khaira nabiyyi arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalabizaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabihil Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semuanya untuk senantiasa berupaya menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rutinitas kita, aktivitas kita sehari-hari, di sela-sela kesibukan kita untuk menunaikan kewajiban kita di dunia, untuk selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita senantiasa bersama-sama mengajak diri kita, pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengungkapkan rasa syukur juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya atas karunia dan nikmat Allah yang tiada tara setiap hari kita nikmati. Setiap saat Allah berikan kepada kita. Syukur ini akan menjadi pemancing terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang padahal jika kita berupaya untuk menghitungnya dan jika kita berusaha untuk mengetahuinya, maka tiada kesanggupan bagi kita untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat ke-18. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah apa yang kita lihat saat ini. Apa yang bisa kita rasakan nikmat kemerdekaan ini. Apa yang bisa kita rasakan keamanan di tanah air ini. Kondisi yang selalu kita dengar, damai, tentram, meskipun ada sedikit kejadian-kejadian yang tidak mengenakan hati. Tapi yang perlu kita sadari, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar saat ini, tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja. Keamanan, kenyamanan di negeri ini dalam suasana kemerdekaan yang kita nikmati cukup lama ini adalah berkat wasilah perjuangan para pahlawan kita. Dari pahlawan, dari pendahulu-pendahulu kita. Mereka lah yang telah berjuang dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga mereka. Tumpah darah mengusir para penjajah di bumi pertiwi ini. Tentu kita ingat di bulan November ini, tepatnya di tanggal 10 November, ada kejadian yang sangat besar. Perjuangan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah dari negeri ini berkumpul semuanya. Dari berbagai daerah semuanya menjadi satu padu, satu tekad. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu yang telah dilakukan oleh para pejuang kita, sehingga dikenal dengan perlawanan bambu runcing. Berjalan dengan membawa bambu runcing dengan semangat juang merdeka untuk negeri ini. Para pahlawan kita rela mengorbankan jiwa raganya untuk menghadiahkan kepada kita semuanya kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita lihat saat ini. Tidak hanya puluhan ribu, jutaan manusia telah menumpahkan darahnya untuk negeri kita tercinta. Sehingga pada akhirnya hari ini, di bulan November ini, kita selalu memperingatinya tanggal 10 November. Sehingga kota Surabaya menjadi kota pahlawan. Jika pahlawan dulu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus-penerus bangsa yang menggantikan para pejuang dan pahlawan untuk mengusir kebodohan, untuk menghilangkan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan negeri ini. Tentu, kalau kita ingin berjuang di saat ini adalah terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bukan sebaliknya mewarnai kemerdekaan dengan sikap-sikap dan perbuatan yang negatif yang akan merongrong integritas serta eksistensi bangsa kita. Terlebih di era yang serba maju, di era digital saat ini, di mana berbagai narasi informasi provokatif sering muncul begitu saja di media sosial. Siapapun mudah untuk mengaksesnya. Entah itu informasi buruk, baik, benar, hoaks, semuanya. Hitungan detik, informasi itu bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda saat ini? Maka pahamilah bahwa setiap informasi yang kita terima seharusnya kita saring terlebih dahulu. Tidak boleh kita menerima informasi begitu saja tanpa mengecek dulu apakah informasi itu valid atau tidak. Karena banyak sekali kejadian
informasi-informasi yang bertebaran, tapi sebenarnya itu adalah informasi yang hoax, informasi yang tidak benar, sehingga sering kita kejebak dalam sebuah informasi yang menyesatkan. Dan inilah salah satu pemicu perpecahan, persatuan dan kesatuan negeri kita ini pecah begitu saja. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan negeri kita tercinta. Mari kita bangun untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tali erat silaturahim yang telah kita jaga selama ini. Hal ini tentu telah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita akan menemukan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi penerus kemerdekaan seperti kita saat ini harus meneladani nilai-nilai dan semangat dari pahlawan-pahlawan kita. Seperti keteguhan dalam memegang prinsip hidup, keberanian membela kebenaran, dan kesabarannya dalam meraih tujuannya. Nilai-nilai ini semuanya harus kita tiru, harus kita miliki dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan ukhuwah menjadi hal yang sangat penting sebagai komitmen mengisi kemerdekaan negara kita tercinta. Salah satu ulama Indonesia, Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengemukakan konsep trilogi ukhuwah kepada kita bersama. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wattaniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Jika tiga persatuan ini bisa kita terapkan dalam mengisi kemerdekaan ini, maka insya Allah kita akan menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Bukan pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan berperang, dengan mengangkat senjata, namun kita semuanya akan menjadi pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yadullahi 'alal jamaah, penjagaan Allah berada di atas kebersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneladani para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan ini bisa menjadi tolak ukur kita, ketingkatan syukur kita kepada Allah atas karunia kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Allah telah menegaskan bahwa jika kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Rasulullah bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 pun telah mengingatkan manusia dengan sebuah pertanyaan. Fabi ayyi ala
rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang-ulang berkali-kali, kita bisa menemukannya. Tentu bukan tanpa maksud. Ini semuanya mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berfikir tentang kekuasaan Allah dalam wujud karunia-karunia yang kita nikmati setiap harinya. Dengan melakukan muhasabah diri, maka tentunya kita tidak akan menjadi golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di hari Jumat yang penuh barokah ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, di bulan November, di bulan pahlawan ini, tepatnya di 10 November yang selalu kita rayakan, yang selalu kita ingat, maka mari kita kuatkan lagi rasa syukur kita atas nikmat Allah, atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan terbaik kita. Semoga kita semuanya bisa meneladani para pahlawan-pahlawan kita sebagai modal untuk mengisi kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.